Apa yang terlintas di benakmu saat mendengar nama Brunei Darussalam? Negara kecil tapi kaya, ladang minyak, pajaknya yang sangat minim, atau sosok sultannya? Di vlog sebelumnya, kita sudah bersama-sama menjelajahi ibu kota Brunei, Bandar Sri Begawan, sekaligus melihat gambaran sosialnya secara garis besar. Namun perjalanan kita belum selesai. Di lanjutan vlog kali ini, kita akan melihat sisi Brunei yang berbeda. Kita akan menyusuri kampung air, sebuah kawasan pemukiman yang berdiri di atas sungai Brunei dan telah dihuni selama hampir 1000 tahun. Tak hanya itu, bersama seorang teman asli Brunei, kita juga akan melewati jembatan terpanjang di Asia Tenggara menuju Temburong, wilayah paling hijau di negara ini. Tempat hutan tropis masih terjaga dan ekosistem alamnya menjadi salah satu yang paling lestari di Brunei. Oh, kayak gini. Katanya kalau orang lokal nyebutinnya durian tai. Nah, ini apa yang terkenal namanya roti kacang kawin. Pagi, kita sarapan dulu sebelum memulai hari kedua di Brunei. Ini restoran lokal di sini namanya Restoran Rasa Idaman. Sekarang jam 9 pagi, rame ya. Di bagian depan aneka kue. Terima kasih. Makan. Ini aku pesan nasi lemak daging. Nasi lemak dengan rendang daging. Satu porsi ini harganya $5 Brunei, 60 ribuan ya, 63 ribu rupiah. Ini rendang dagingnya lumayan banyak, ada berapa potong nih? Ada 5 potong gitu kan. Terus ada telur, ada sambalnya, sambal buat nasi lemak, kacang ikan teri, dan timun. Terus ini nasinya masih ada serainya. Serai dan daun jeruk ya. Wangi sih, wangi banget. Ini nasinya memang berlemak banget. Santannya terasa, terus aroma rempahnya. Ini tipe rendangnya yang agak cair gitu ya. Kayak rendang Melayu kali. Marty chop. Enak juga sih. Tapi jujur kok rendang aku lebih suka yang kering ya, kayak rendang Padang itu, yang hitam kering. Tapi ini enak juga. Dagingnya juga udah empuk. Terus nih sambalnya. Sambalnya nggak pedas sih, cenderung manis. Selain nasi lemak masih banyak menu lainnya. Itu ada martabak, nasi goreng, mie goreng, kayak campuran makanan Melayu dengan makanan India. Terus ada unsur makanan Chinese-nya juga. Itu ada mie tiaw goreng, ada nasi biryani juga, khas Asia Selatan. Terus di setiap meja disediain nih, ini nggak tahu apa isinya. Aku penasaran. Aku coba buka satu ya. Mungkin kayak lontong gitu ya? Nggak tahu juga. Kita cobain dulu. Sepertinya, teng. Oh, nasi. Udah buka ya udahlah. Aku kirain jajanan apa gitu, ternyata dalamnya nasi. Udah terlanjur buka. Padahal aku udah kenyang. Kita cobain nasinya.
Oh, kaget. Ini kayak tape gitu, manis. Ada aroma fermentasinya. Ini tape lah, tape ketan. Enak sih. Aku kira nasi biasa. Nggak tahu nih namanya apa. Ya makan tape ya. Tapi dia tipe yang agak kering itu, enggak berair. Sorry, boleh tanya ini namanya apa? Oh, tapai. Memang tapai juga di sini. Ya, saya Indonesia tapai juga. Sama ya? Payem. Bandung, Payung. Oh, di Bandung Payem. Pernah ke Bandung? Oh. Enak. Tadi pas buka kirain nasi putih biasa. Nah. Terima kasih. Ya. Namanya tapai juga, Nan. Kalau di Bandung namanya payem. Ada yang tahu. Nah, ini adalah salah satu ciri khas dari Melayu Brunei, sebuah pemukiman atau kampung yang dibangun di atas sungai. Di atas sungai Brunei, namanya Kampung Air. Kampung Air dipercaya telah dihuni lebih dari 1000 tahun dan sering disebut sebagai Venesia dari timur. Pada zaman dulu, ia merupakan pusat kehidupan masyarakat Brunei, bahkan sebelum kawasan darat Bandar Sri Begawan berkembang. Kampung Air ini sebenarnya terdiri dari puluhan kampung, cukup luas ya, dan terdapat jaringan jembatan kayu seperti ini yang menghubungkan satu kampung dengan kampung lainnya. Nah, depan tuh contoh bangunan di Kampung Air. Jadi kampung ini terdiri dari rumah-rumah kayu yang dibangun di atas tiang di atas sungai Brunei. Nah, walaupun berada di atas air, Kampung Air ini juga memiliki berbagai fasilitas, misalnya sekolah, masjid, klinik, kedai, restoran, dan masih banyak lagi. Di depan kita ini adalah sebuah sekolah. Tapi nggak tahu masih beroperasi apa enggak. Dulu warga yang tinggal di atas Kampung Air diperkirakan mencapai 30.000 orang. Tetapi sekarang sebagian besar sudah pindah ke area daratan. Sekarang mungkin nggak sampai 10.000 ya, cuma ribuan doang yang masih tinggal di sini. Tetapi pemerintah Brunei mencoba melestarikan Kampung Air sebagai warisan budaya Melayu Brunei. Nah, ini rumah-rumah warganya. Ini harusnya masih ditempati juga. Kalau ini tiang-tiang modernnya udah pakai beton, cor beton gitu. Ini seharusnya semuanya sudah pernah diperbarui juga ya. Ini gimana nih ya bagian bawahnya? Enggak ambrol ke bawah ya. Ini semuanya udah tiang-tiang baru sih, tiang-tiang beton. Ini. Ayo, aku lupa bawa makanan. Ya lapar kucingnya. Nah, ini masih ada penghuninya juga kok. Mungkin kalau siang hari gini semuanya pada kerja ya. Nggak ada yang nongkrong di sini.
Ini kampung tradisional di atas air, tapi udah pakai tenaga surya juga, panel surya. Nah, di sebelah sana ada masjid juga. Di samping-sampingnya itu semuanya pohon bakau, hutan bakau ya. Yang bikin aku penasaran adalah sistem pembuangan limbah di sini. Soalnya kalau di atas sungai kayak gini, ditempati oleh ribuan hingga puluhan ribu orang, limbahnya pasti bakal jadi polusi. Nggak tahu bagaimana cara mereka mengolah limbah di sini. Dan anehnya sungainya bersih loh, nggak berbau juga. Kalau ada limbah biasanya kan bau gitu ya. Ini nggak ada bau sama sekali. Selamat siang. Siang. Enggak, saya dari Indonesia. Orang Indonesia. Ya. Macam China, Iya. Chinese Indonesia. Chinese Indonesia. Iya, Chinese Indonesia. Iya. Masih banyak yang tinggal di sini. Sekarang kurang sudah lah, banyak pindah pergi darat juga. Oh, udah banyak pindah darat ya. Mau separuh sudah banyak pindah. Dulu puluhan ribu ada. Ada. Ada puluhan ribu. Oh. Mungkin dalam 50.000 gitu. 50.000 ada. Ada. Sekarang mungkin dalam tinggal 10.000 lah gitu. Oh, 10.000 aja ya. Ini mau tanya, itu limbah-limbahnya buang kemana biasanya? Kayak Dia punya kotor. sampah. Iya, sampah kotoran. Ada orang ambil. Ada orang ambil. Ada orang ambil dia. Oh, bersih. Kelihatannya bersih ya. Di sini sungai-sungai ini dia ambil itu ada. Kalau yang kamar mandi gitu airnya Itu kamar mandi memang pergi air langsung bawah sana ya. bawah. Oh, Kalau macam ada rumah kerjaan bikin, ada sana. hahaha. Diorang memang ada pipe lah. Ada pipe. Ah, Oh, kalau yang dulu itu langsung ke bawah ya, air yang gitu. Kalau rumah begini memang pergi air terus lah. Oh, tapi bersih loh. Bersih ya. Nggak ada bau. Iya, bersih. Ini Sungai Brunei ya. Ya, Sungai Brunei. Sungai Brunei. Itu kampung airnya sampai sana juga ya. Sampai sana itu. Oh. Luas sekali. Maaf Pak, mata pencaharian orang sini kerja apa? Ya, kerjaan, ada kerja sendiri gitu. Oh, kerja sendiri. Ya, Oh, pergi laut. Kadang-kadang ini pakai boot tambang antara orang. oh antar orang. Ya, But tambang namanya ya. Sampai malam ada itu. Di mana itu banjir itu? Di Bali nggak? Banjir ya? Ada tinggal dalam Banjir tuh di Sumatera. Sumatera aja dia. Sumatera. Bukan di Bali. Bukan, banjir ya? Ya, air banjir. Di Sumatera. Sumatera. Iya. Tapi ini udah apalah, Ada kurang lah. ada kurang dikit. Itu banjir daripada Thailand ya, Pak. Ya, parah. Ya. Ratusan orang meninggal. Ya. Itu banyak pohon dulu ditebang itu aja. Iyalah. Tapi Brunei bagus cuacanya. Ini jangan juga kalau musim hujan juga. Tapi ini Sungai Brunei tidak pernah banjir lah. Nggak pernah banjir. Tidak pernah banjir. Sungai Brunei dia bisa naik airnya. Tidak. Enggak. Begini saja. Oh, begini aja. Iya. Air deras dia nggak Air naik deras, juga. Hujan lebat pun tidak banjir. Oh, jadi aman ya tinggal di atas ini ya. Ya. Oke lah, kita jalan dulu. Hotel Ya. Ini sekarang kita naik perahu round-round di atas Sungai Brunei. Ya. Oke. Let's go. Dari kampung air, speedboat melaju menyusuri Sungai Brunei, jalur air utama yang sejak lama menjadi penghubung pemukiman, hutan, dan pesisir. Semakin menjauh dari kawasan hunian, pemandangan berubah menjadi hutan tropis yang masih terjaga di kedua sisi sungai. Di sepanjang aliran ini, hutan tropis masih berdiri rapat dan terjaga. Akar bakau mencengkeram tepian sungai, pepohonan tinggi menaungi air yang kecoklatan. Sesekali terlihat burung-burung liar berterbangan rendah, menandakan ekosistem yang masih hidup dan seimbang.
Menelusuri Sungai Brunei memberi perspektif berbeda. Brunei bukan hanya tentang kota, kemewahan istana, dan ladang minyak, tetapi juga tentang ruang hijau yang dijaga dan alam yang tetap diberi tempat untuk bernapas. Ini kita lagi menyusuri Sungai Brunei, mau cari monyet. Tapi ini siang-siang monyetnya mungkin lagi istirahat, panas soalnya, bersembunyi di dalam. Kita udah masuk ke hutan belantara gitu ya. Terus katanya ada buaya juga di sini. Tapi katanya nggak apa-apa sih. Orang sini pasti udah tahu ya cara mengendalikannya. Di dalam sana tadi ada monyet, tapi lagi bersembunyi dia, panas cuacanya. Biasanya sore-sore atau pagi-pagi baru keluar. Itu kelihatan monyetnya. Itu monyet apa itu, Bang? Monyet apa itu? Hidungnya besar itu? Hidungnya panjang. Monyet berhidung panjang yang dimaksud adalah monyet bekantan, satwa endemik yang hidup di Borneo. Hutan bakau dan pepohonan rawa menyediakan habitat alami bagi bekantan. Karena bekantan merupakan satwa semi-akuatik yang pandai berenang dan sangat bergantung pada ekosistem sungai. Setelah itu, aku kembali diajak menyusuri kampung air. Dari atas perahu, kawasan ini tampak seperti sebuah pemukiman pada umumnya. Bedanya, seluruh aktivitasnya berdiri di atas air. Kampung air dilengkapi berbagai fasilitas publik, mulai dari sekolah, pos pemadam kebakaran, kantor polisi, hingga puskesmas, yang menopang kehidupan sehari-hari ribuan warganya. Tadi naik perahunya $20 Brunei, sekitar Rp250.000. 1 jam, lumayan lama loh. Tadi dibawa keliling sampai ke hutan bakaunya, lihat monyet. Panas banget nih Brunei. Sekarang suhunya berapa derajat nih? Sekarang 31 derajat Celcius di Bandar Seri Begawan. Di Brunei sini hampir nggak ada yang jalan kaki. Semuanya naik mobil. 你们这边禁酒禁烟是不是？酒我们可以买进来的，可以买吗？可以。我们只要你不是穆斯林就可以了，可以从外国买回来，从马来西亚边界啊，或者你坐飞机回可以买12罐啤酒跟2瓶烈酒，一个人。烟也可以啊？烟不行，烟不行啊？烟在这边抽税，酒没有抽税，烟抽税。这边猪肉应该比较难买吧？猪肉。对啊，大把有啊，有在超市里边有超市大型节目有，它放在另外一边南哈拉section。有猪肉，你要吃叉烧烧肉，每一天都有啊。每一天啊。因为你住哪里？Medan。苏门答腊 ，Sumatra。它跟那个它在马六甲海峡，跟那个 KL 很近。可是我知道，如果是华人过年坤甸山口洋都很热闹的。对 ，Medan 也挺热闹的。那这边可以庆祝什么春节啊？这些也可以啊。有，这公共假期还第一天，我们这边华人过年第一天是 holiday。holiday 也是放假。public holiday 对。也是 public holiday。印尼也是哈。也是一天放一天。Lanjut makan lagi. Ini sebuah kopitiam, kedai kopi yang dibuka oleh orang Tionghoa Brunei. Namanya Jingqiu Restaurant. Ini terkenal banget di sini. Dan restorannya ini halal. Ini kopitiamnya sudah hampir 80 tahun. Sudah buka sejak tahun 1946. Nah, ini menu-menunya. Ada kue tiao, mie, nasi goreng, aneka kue-kue juga. Nah, ini yang paling terkenal namanya roti kacang kawin. Nggak tahu juga kenapa namanya roti kacang kawin. Mungkin karena ada 2 jenis isi ya. Ada kacang, terus dalamnya ada serikaya, dan ini ada butter juga.
Ini kelihatan ada butter. Terus ada serikayanya juga. Terus ini aku pesan juga, namanya apa nih? Watan Ho. Watan Ho. Ya, seperti kue tiaw siram gitu ya. Oke. Ini kue tiaw siram sapi lah. Porsinya gede amat. Dan satu ini harganya $5 Brunei. Dan ini daging sapinya juga banyak, generous banget. Nah ini random banget ketemu dengan subscriber di Brunei. Halo Afik. Afik dan keluarga. Nih, halo. Cakep ya, ganteng. Say hello. Shy. Ini sekarang mau dibawa keliling. Ini mau dibawa kemana? Ke jembatan SOAS, Jembatan SOAS. jembatan terpanjang di Asia. Oh, jembatan terpanjang di Asia. Kurang lebih 30 km. Jembatan Brunei ke Temburong. Ini mau diculik ke jembatan. Nah, hari itu aku diajak teman Brunei kita menuju sebuah wilayah bernama Temburong. Secara geografis, Temburong merupakan wilayah enklave Brunei yang terpisah dari wilayah utama negara ini. Kawasannya dikelilingi oleh Sarawak, Malaysia, serta sebagian kecil perairan Teluk Brunei. Untuk mencapai Temburong, kita melintasi jembatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, jembatan megah yang membentang sekitar 30 km di atas Teluk Brunei. Jembatan ini menjadi penghubung langsung antara Bandar Sri Begawan dan Temburong, sekaligus dikenal sebagai jembatan terpanjang di Asia Tenggara. Sebelum jembatan ini diresmikan pada 2019, akses darat menuju Temburong harus melewati wilayah Malaysia, atau ditempuh melalui jalur air menggunakan speedboat. Kini, dengan adanya jembatan, perjalanan menjadi jauh lebih mudah dan cepat. Jembatan ini dibangun oleh konsorsium perusahaan dari Korea Selatan dan Tiongkok dengan proses pembangunan yang dimulai pada tahun 2014 dan menghabiskan dana 1,7 miliar dolar AS atau sekitar 28 triliun rupiah. Setelah sekitar 20 menit melintasi jembatan, kami akhirnya tiba di Temburong, wilayah paling hijau dan alami di Brunei. Sebagian besar kawasannya masih berupa hutan hujan tropis primer, termasuk Ulu Temburong National Park. Karena kelestariannya, Temburong dijuluki Green Jewel of Brunei. Meski populasinya kecil, wilayah ini memiliki peran penting sebagai kawasan konservasi alam, pusat ekowisata, sekaligus simbol kedaulatan Brunei di timur laut Borneo. Terus aku baru tahu ternyata di sini nggak usah bayar biaya parkir, free parking. Yang penting kalau ada tempat parkirnya kita parkir yang benar aja, free. Enak sekali. Nah, sekarang kita udah sampai di Temburong, sebuah distrik di Brunei ya. Tadi kita melewati jembatan, terus ini kayak sebuah kota kecil gitu lah. Populasinya hanya sekitar 10.000 dan di sini ada sebuah sungai namanya Sungai Temburong. Nah, dulunya dari sini, orang-orang Temburong sebelum ada jembatan, kalau mau ke Bandar Sri Begawan harus naik speedboat dari sini. Tapi sekarang karena sudah ada jembatan, sudah nggak pakai speedboat lagi ya. Dulu di sana ada terminal speedboatnya juga. Sungainya bersih ya? Bersih ya, bersih. Iya, bersih, nggak ada sampah. Jadi Temburong ini adalah bagian dari Brunei yang area daratannya itu terpisah. Dia malahan tersambung dengan Malaysia. Tapi sejak ada jembatan Temburong tadi, sudah lebih mudah dari Bandar Sri Begawan datang ke Temburong sini. Ini baru dibangun katanya, baru dibangun nggak lama ya. Di sini kayak ada kedai-kedai gitulah. Di sini ada juga restoran Indonesia, rumah makan Suramadu.
Di Bandar Sri Begawan banyak juga restoran Indonesia. Banyak. Ya banyak. Semalam saya baru makan di restoran Indonesia juga. Di pasar Gadung pun banyak juga. Iya. Ini tempat jual makanan ya? Jual Sunday biasanya. Memang banyak di sini. Ini hari biasa jadi sepi ya. Biasanya hari Minggu baru rame ngumpul di sini. Ini bosnya jual local product. Local product. Iya. Dari kebun-kebun mereka sendiri. Oh, Yang langsung. Ya. Jadi di sini murah lah. Murah di sini ya. Di sini murah. Kayak pasar lokalnya gitu. Menawatnya, kencang kan? Ada durian juga. Durian. Ya, kemayau ada. Wajit pun ada nah. Oh, wajit. Tiga wajit Jawa. Wajit temurung. Wajit temurung. Yes, Rp2 saja. Ini dari apa ini? Dari beras Jawa. Beras Like this. Jawa. Dari sini. Ini punya beras Oke. Cobalah satu. nyaman. Nah, ini wajit. Nah, Wajit temurung. temburung ya. Wajit famous di temurung. Katanya wajit famous. Nah, dari beras ya. Beras Jawa. Ini pakai daun apa nih? Daun nyirik. Daun apa? Nyirik. Nyiri. Pakai gula Gula apong. Yes. Gula biasa bang, gula putih. Gula putih. Dimasak supaya dia jadi merah. Nah, dia ada warna merah. Oh. Ini terbuat dari millet gitu, beras millet yang kuning kecil-kecil gitu. Terus tambahin gula putih, dimasak sampai karamel. Dimasak sampai warna seperti ini. Enak. Durian kawin. Terus ini durian merah. Duriannya lucu ya. Ternyata ini adalah buah lahung, sejenis buah endemik yang tumbuh di Kalimantan. Sekilas bentuknya memang mirip durian, namun jika diperhatikan lebih dekat, ada perbedaan yang cukup mencolok. Kulit lahung berwarna merah hingga ungu tua, dengan duri yang lebih kecil, lebih rapat, serta tajam dan lancip dibandingkan durian pada umumnya. Olah durian. Saya potongnya gini. Potong begini. Buka begini. Nah, Oh, kayak gini. pakai sudu pun boleh, sama tangan pun boleh. Mau sudu? Oke, pakai tangan aja. Di sini ada air. Ya. Katanya kalau orang lokal nyebutinnya durian tai. Baru mau makan. Jadi dia kayak gini, nah kita ambilin dari sini. Nah, oh bijinya kecil ya? Yes. Bukan biji kecil. Isinya yang tidak banyak. Iya, isinya tidak banyak. Dagingnya juga nggak banyak. Nyaman, manis. Ya kan? Manis ya? Ya, manis. Dari hutan nih. Ya, ya hidup dalam hutan lah. Dia hidup sendiri. Hidup sendiri. Ya, Ini bijinya hitam nah. ya. Isinya cuma kayak gini doang ya. Unik banget nih duriannya. Dia kayak ada bau khasnya gitu loh. Ya ada bau apa gitu ya. Yeah, not too strong. Makan. Tuh rasanya kayak ada sedikit rasa nangka gitu ya, nangka cempedak gitu. Wangi. Bau wangi. Wangi. Durian tai katanya. Itu nama dulu orang tua. Wangi kan? Ya wangi. Bau nangka gitu ya, cempedak ya. 7 ha? Ya, 7. Terima kasih. Oke, so. Ada jual pete juga di sini. Pete ada. Oh, pete. Ini nangka ya? Cempedak. Oh, cempedak. Kawin. Cempedak kawin. Pohonnya kawin. Oh, Yang ini kampung. ini kampung. Yang ini kawin. Oh, ini kawin. Kita buka durian lagi ya. Lagi musim durian.
Ini katanya durian tembaga. Oke, buka aja. Tembaga. Ya, belinya satu bakul gitu ya. Durian ini bijinya dulu dari Kalimantan. Dari Kalimantan. Kita belah lagi durian. Belah lagi durian. Ya, bagus. Nah, kalau nggak percaya sini. Oh, sedap ya. Sedap, Oh, makan. sedap. Enak kan? Durian. Dagingnya tebal juga ya. Manis. Tiup. Enak. Enak, manis. Ada pahitnya dikit, enak. Nah, Dagingnya tebal. tebal. Ini bijinya juga kecil, nah. Bijinya kecil. Ini bijinya kecil banget loh, nah. Di sini musim duriannya kapan? Nah, musim durian. Kapan gitu? Sudah. Ini setiap Desember, bulan 12, bulan 12, ujung bulan 11. bulan 1 juga. Ini ujung bulan 11 ya keluar. Ini bulan 12 sudah kan? Bulan 12 sudah. Bulan 12. Ini namanya buah tarap. Kata Brunei. Mirip durian tapi mirip nangka juga kelihatannya. Nah. Bukan durian, Bukan durian ya? tapi dia mirip apa? Kalau di Kalimantan, kalau di Kalimantan apa nama tuh ada tuh? Pedalai kalau Kalimantan. Pedalai. Tapi besar lagi daripada ini. Pedalai itu apa? Macam ini juga. Bukan nangka? Bukan. Sempedak bukan? Bukan. Cempedak lain. Oh. Nangka lain. Ini kita ganti mobil satunya lagi dipakai istrinya Afik. Udah mau pulang bawa anak-anak. Terus ini kita mau diantar balik lagi. Terima kasih Afik jadi merepotkan. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Santai saja. Setelah mampir sebentar ke Temburong, Afik mengantarkanku kembali ke Bandar Sri Begawan. Karena ini adalah hari terakhirku di Brunei, aku pun harus bersiap-siap menutup perjalanan singkat ini dan melanjutkannya menuju bandara. Di sini nggak bayar apa juga namanya kayak di Indonesia jalan tol. Tidak Tidak ada. Oh, Tidak ada sih. sini free juga semua ya. Free. Oh, biasanya jembatan itu ada tolnya gitu kan. Ada, tapi dari sini tidak. Free semua. Ini aku diantari Afik ke Istana Sultan Brunei atau Istana Nurul Imad. Ini disebut-sebut sebagai istana terbesar di dunia. Dibangun di area seluas 200.000 meter persegi. Dan katanya di dalam sana ada 1.700 kamar lebih dengan 250 kamar mandi. Totalnya ada 18 lift atau elevator juga ya. Dan tentunya ada garasi yang super besar karena Sultan Brunei, Sultan Hassan al-Bolkiah, dikenal sebagai seseorang yang suka mengoleksi mobil mewah dan mobil sport. Koleksi mobil Sultan Hassan al-Bolkiah diperkirakan lebih dari 5.000 unit, termasuk 600 unit lebih Rolls-Royce yang banyak diantaranya dibuat khusus dan tak pernah dijual ke publik. Semuanya disimpan di garasi khusus yang menyerupai museum tertutup, dirawat oleh tim profesional dan sebagian besar jarang digunakan. Tapi kita nggak bisa masuk ke dalam karena istana ini cuma dibuka pada hari-hari tertentu. Misalnya pada saat Hari Raya Idul Fitri dibuka 4 hari, siapa aja boleh masuk datang bertemu dengan Sultan. Terima kasih Afik, Oke, sama-sama. terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu di Indonesia atau di China lah ya. Oke, makasih. Kontak-kontak lagi Oke, kita. boleh. Thank you. Oke, oke. Nanti ya, lagi Oke, ya. bye-bye. Oke, bye-bye, Pak. Ini aku udah mau meninggalkan Brunei
setengah 2 hari. Bye-bye. Ini sekarang aku sudah mau balik ke Beijing, tapi hari ini aku terbang ke kota Kinabalu, Sabah, Malaysia dulu, nginap 1 hari di sana, terus besoknya baru terbang ke Beijing. Kali ini pengalaman di Brunei cukup unik dan menarik dan tak terlupakan juga. Terima kasih untuk Afiq dan keluarga yang tadi sempat menemani aku keliling di Brunei Darussalam. Gak nyangka juga ada penonton Brunei. Dan kalau ditanya apakah aku bakal balik lagi ke Brunei, kalau ada kesempatan aku pasti balik lagi, soalnya masih ada beberapa tempat yang belum ke-explore, khususnya area perbatasan, misalnya area perbatasan Brunei dengan Malaysia. Oke, ya segitu dulu buat vlog kali ini. Semoga kalian menikmati perjalanan aku di Brunei Darussalam. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Bye-bye.